Dan salam sejahtera kepada Bapak Ibu peserta webinar pagi ini. Izinkan saya menyampaikan salam khas dari Telkomsel. Semangat pagi, 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 pagi. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita semua masih diberikan kesehatan dan Bapak Ibu peserta webinar masih bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Terima kasih atas kehadirannya untuk Bapak Ibu semua. Saya tahu nih, Bapak Ibu pasti jadwalnya sangat padat dan sibuk, sehingga Bapak Ibu bisa menyempatkan waktunya untuk menghadiri webinar pagi ini. Apresiasi dari kami. Selamat bergabung dalam acara webinar SD1, Expanding Business Amidst Pandemic Era Through Digitizing Operation. Mohon izin, saya dengan I Gusti Gede akan menjadi host untuk memandu acara webinar hari ini. Sebelum dimulai acara, saya mau menyampaikan hal-hal berikut. Kami dari Telkomsel My Business Team, kami memiliki tagline, yaitu melesat dengan digital. Nah, itu adalah semangat kami dari Telkomsel untuk mendukung digital transformasi pelanggan korporat kami dan tentunya perusahaan Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah penasaran nih, apa sih layanan SD1 itu ya? Atau mungkin Bapak Ibu ini sudah pernah mengenal istilah atau pernah membaca terkait teknologi SD1. Dan penasaran nih, kira-kira apa sih layanan SD1 yang dari Telkomsel ini yang bisa mensolusikan kebutuhan dari Bapak Ibu. SD1 Telkomsel didukung oleh jaringan 4G LTE. Hal ini membuat konektivitas menjadi lebih cepat. 4G LTE di jaringan SD1 memainkan peran penting dalam meningkatkan operasi bisnis dan komunikasi melalui jalur yang beragam serta penyediaan yang cepat. Ingat, itu ada 3 kata kunci sepanjang webinar pagi ini, yaitu peran penting dalam meningkatkan operasi bisnis, komunikasi melalui jalur yang beragam, dan penyediaan yang cepat. Wah, tentu saja Bapak Ibu semakin penasaran ya, kira-kira apa sih yang akan kita bahas di pagi ini. Nah, sebelum saya serahkan kepada moderator, saya ingin mengingatkan kembali bahwa Bapak Ibu peserta webinar dapat mengisi link survei di link tsel.me/surveysd1. Saya ulangi, tsel.me/surveysd1. Karena di akhir acara, saya akan mengumumkan 5 orang yang beruntung untuk mendapatkan voucher belanja senilai Rp500.000. Oke, tanpa panjang lebar, saya akan serahkan nih webinar kepada sang ahli, yaitu moderator dan pembicara kami pagi ini. Sebelumnya, perkenankan kami menyapa terlebih dahulu kepada yang terhormat Bapak Ono W. Purbo, seorang pakar yang tentunya sudah tidak asing lagi di bidang teknologi informasi. Selamat pagi, Pak Ono. Pagi, Gede. Yang kedua, Bapak Nopi Avandi, selaku General Manager Enterprise Mobility Solution Sales Engineering Telkomsel. Selamat pagi, Pak Nopi. Selamat pagi Gede, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ketiga, Bapak Hermawan Widianto, selaku Head of Solution Architect PT Media Telekomunikasi Mandiri. Selamat pagi Pak Hermawan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta Bapak Ibu seluruh peserta webinar, terima kasih atas kehadirannya. Webinar kali ini akan dipandu oleh yang sudah tidak asing lagi nih, Bapak Ono W. Purbo. Nah, untuk mempersingkat waktu kepada Pak Ono, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, 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 pagi. Saya lagi training di Telkomsel, jadi harus teriak-teriak seperti itu. Apa kabar? Suara saya kedengeran kan? Apa kabar Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian? Doa kami semoga kita beserta orang-orang yang berada di sekitar kita terus diberi kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama melewati keadaan yang penuh tantangan di masa pandemi COVID-19 ini dengan baik. Terima kasih banyak atas kesediaan waktunya untuk turut hadir di webinar ini. Selamat bergabung dalam acara webinar SD1 Expanding Business Amidst Pandemic Era Through Digitalizing Operation. Suatu kebahagiaan bagi saya, Ono W. Purbo, dapat menemani Bapak Ibu semua di sini untuk mengikuti rangkaian webinar pada hari ini. Baik, seperti kita ketahui,
memperluas bisnis di tengah pandemi yang lockdown susah banget. Ini merupakan tantangan yang dihadapi oleh semua lini bisnis, kita semua. Namun, ini bukan menjadi sesuatu yang mustahil. Bahkan bisnis bisa terus melesat sebetulnya jika kita bisa mengambil langkah yang tepat. Dalam webinar kali ini, kita akan membahas, menemukanali secara bersama, sehingga webinar ini dapat memberikan insight yang bermanfaat bagi kita semua. Oke, ini jujur dulu terus terang. Ini saya akan share screen dulu. Share screen. Oke. Ini jujur dulu terus terang. Ini contekan saya kelihatan di sebelah kiri. Saya baru tahu SD1 itu baru 2 hari yang lalu. Keren ya. Baru tahu SD1 2 hari yang lalu. Gue pikir apa itu SD1? Oh alah. Ternyata karena saya orang jaringan, kita semua orang jaringan biasanya kenalnya cloud computing. Alah, salah ngetik lah. Cloud computing yang kita kenal. Oke. Ada Amazon lah, ada Azure, ada macam-macam banyak banget. Itu cloud computing. Ternyata cloud computing di bawahnya mulai dikenal yang namanya software defined network atau SDN. Itu di bawahnya, nah ini software defined network di bawahnya cloud computing. Itu adalah infrastruktur di bawahnya cloud computing. Ternyata itu dikembangkan oleh teman-teman di operator menjadi SD software defined one. Kuncinya di situ ternyata. Ini banyak sekali kata-katanya sih, menghemat capex, opex. Jadi intinya sih murah, tapi Anda semua biasanya kalau murah sih udahlah, kalau udah level enterprise murah bukan kata kunci yang menarik. Nanti kata kunci yang menarik adalah aman, secure, dan sebagainya. Akibat dari teman-temannya Mas Gede ini, saya, terutama Pak Novi nih, Pak Novi yang bikin saya bikin gara-gara kemarin. Saya akhirnya ngedownload buku-bukunya. Ini saya kasih lihat lah buku-buku saya sedikit. Ini saya bawa flash disk ini ke sini. Ini flash disk saya. Anda bisa ngelihat tentang cloud, SD1, software defined network, dan sebagainya. Dan kita bisa ngelihat buku-buku itu. Tapi secara umum kira-kira gini lah cara berpikirnya. Secara umum ya cara berpikirnya. Ini kebagi dua sih sebenarnya. Ini nggak kelihatan gambarnya. Saya akan coba nyari susah lah. Nyari gambar susah. Tapi kalau kita lihat sebenarnya akan terbagi dua. Ada lapisan bawah sama lapisan atas, kira-kira kayak gitu. Kata kunci yang menarik di sini kalau di awalnya ya, awalnya yang menarik adalah open flow sebetulnya itu. Software awalnya open flow, dia ngebagi dua jaringan sih sebenarnya. Jadi dia akan ngebagi dua jaringan. Ada yang levelnya switch di bawah. Nih, bisa nggak digedein? Ya, oke. Pokoknya di sebelah kiri ini kelihatan ada switch di bawah. Nanti di atasnya ada controller. Jadi kira-kira gitu. Akibat dari itu, dan ini semuanya software ya, hardware-nya sih kayak, kalau kita ngeliat hardware-nya kayak router aja, nanti mungkin Mas Hermawan akan demoin, ngeliatin, hardware-nya seperti ini. Kalau gue ngeliatnya kayak router aja sih, tapi itu lebih dahsyat dari router, men. Asli lebih dahsyat. Jadi di bawahnya ini switch, di atasnya controller. Dan ini di controller ini kita bisa ngatur sih sebenarnya. Kita bisa deploy aplikasi. Mungkin kalau sekarang kita kenal ada Docker lah, ada virtualisasi. Jadi aplikasinya virtual. Kalau di dunia cloud computing ada infrastructure as a service, IaaS, ada software as a service. Kira-kira mirip-mirip seperti itu ditaruh di controller dan kita nanti jadi bisa mesen. Saya butuh firewall dong, yang bagus, plug. Saya butuh intrusion detection system yang bagus, plug. Saya butuh apa yang bagus, plug. Jadi kira-kira cuma kayak gitu aja di controllernya, kira-kira kayak gitu. Nah, dengan cara itu kita bisa membuat jaringan yang secure, yang kualitasnya digaransi. Jadi misalnya kita bisa pesan ke Telkomsel misalnya, saya mau dong jaringan saya cuma 2 mega. Ya udah, 2 mega dijamin, men. Gila. Kira-kira kayak gitu ya. Dan yang kerennya lagi, ini makhluknya bukan hanya nyambung ke Telkomsel doang sih kalau mau jujur sih. Ini kelihatan banyak port, ini kelihatan ada port segala macam. Jadi ada satu mungkin yang masuk, ada satu atau dua port masuk ke Telkomsel,
Yang lainnya kita bisa sambungin lagi, misalnya kita langganan IndiHome lah, apa. Jadi kita punya Astinet ya apa segala macam, kita punya sambungan banyak, dan kita bisa load balancing dengan mudah dengan peralatan-peralatan yang kayak gini. Kira-kira kayak gitu ya. Dan itu keren banget sih, asli. Kuncinya murah. Si Pak Novi ntar ngamuk ke saya. No. Gue buka rahasia. Ini murah. Yang keren lagi, ini secure. Jadi kalau kita kan mindset-nya kita mikirnya gini, seluler paling bisa dihack lah, bisa di-jam lah, apa segala. Ini bisa di QoS bisa kita atur, secure dan sebagainya. Tapi nanti detailnya mungkin teman-teman yang lain akan cerita. Saya tutup dulu, sekian dulu yang overview dari saya. Saya harus cari contekan ini. Si Ono kerjanya nyontek melulu. Parah gue. Ini moderator nyontekan. Jujur saya lagi stres nih sebenarnya. Karena nggak pernah jadi moderator, tau-tau disuruh, Ono jadi moderator, stres kan. Oke, baik. Mengawali, mudah-mudahan tadi bisa memberikan sedikit overview tentang perkembangan teknologi digital, khususnya yang berkaitan dengan teknologi yang sekarang. Menggunakan cloud computing lah, software defined network lah, software defined radio, dan sebagainya. Ujungnya murah, gampang deployment, secure, dan sebagainya. Kira-kira itu sih ujung gedenya, kira-kira gitu. Baik, mengawali sesi seminar hari ini, kami akan mengundang Mas Novi Afandi, selaku, nah ini pelan-pelan saya ngomongnya, General Manager Enterprise Mobility Solution Sales Engineering Telkomsel. Keren, Bu. Untuk sharing bagaimana peran operator dalam mendukung bisnis pelanggannya, agar operasional usahanya dapat transformasi ke digital dan dapat lebih efisien, tetap survive di masa pandemi ini. Oke, kepada Pak Novi, silahkan. Monggo, Mas. Ya. Terima kasih, Kang Ono. Saya yang gantian dikulitin nih sama Kang Ono. Selamat pagi, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para peserta webinar. Terima kasih sudah join di acara kami. Saya mungkin akan berikan prolog dulu sebelum kita nanti masuk ke inti diskusi, yaitu membahas SD-WAN dan bagaimana kita akan demokan SD-WAN tersebut. Jadi hari ini tuntaslah, kawan-kawan nggak usah ragu-ragu, kawan-kawan akan dapat experience yang cukup lengkap. Jadi berangkat dari sebagai representatif Telkomsel di sini, mungkin saya akan share beberapa pointing. Next. Ada beberapa poin yang mungkin akan saya bagikan atau saya ingin informasikan. Berangkat dari Telkomsel, kita tahu bahwa Telkomsel hari ini sudah established selama 25 tahun ya. Dan untuk enterprise bisnis sendiri ataupun layanan kepada segmen korporasi, kurang lebih sudah 20 tahun kita lakukan kepada pelanggan-pelanggan korporat. Nah, highlight dari slide saya ini adalah bahwa saat ini Telkomsel sudah mendeploy lebih dari 212.000 BTS. Kayaknya angkanya kayak angka Wiro Sableng, tapi ini bukan kapak ini yang dibangun, tapi BTS, 212.000 BTS. Kemudian yang amaze lagi itu adalah bahwa hari ini payload yang ada di infra kami itu mencapai 150 terabyte per hari. Jadi cukup besar banget untuk ukuran data yang mengalir di infra kami. Next. Kemudian bagaimana hari ini Telkomsel menyikapi perubahan yang ada? Oke, di tataran enterprise kami punya misi bagaimana kami menjadi orkestrator digital. Kita tahu bahwa saat ini sering kita dengar banyak perusahaan-perusahaan yang menggaungkan inisiatif transformasi digital. Sering kali kita dengar istilah tersebut dan banyak pula perusahaan-perusahaan yang mereka membentuk organisasi atau unit khusus untuk mengawal inisiatif tersebut. Nah, kami di Telkomsel My Business akan mensupport perusahaan-perusahaan tersebut dan menempatkan diri dengan misi ya orkestrator digital atau orkestrator teknologi-teknologi digital.
Telkomsel atau kami tidak akan menyediakan teknologi-teknologi ini secara sendiri ataupun kami lakukan sendiri, tapi kami akan berkolaborasi dengan berbagai institusi dan teknologi prior dan teknologi partner. Dan tagline hari ini yang mungkin tadi sudah sempat disebutkan sama Gede, yaitu melesat dengan digital. Pendekatannya adalah dengan 4 framework. Kami punya framework yang namanya 4C. Nah, 4C ini adalah antara lain, 1, customer journey, atau istilahnya lebih kita kenal dengan digitalisasi operation. Kemudian yang kedua adalah customer experience. Ya, kata lainnya adalah digitalisasi customer experience. Kemudian yang berikutnya adalah customer kolaborasi atau digitize organization. Dan yang keempat adalah digitize product dan service. Kita sebutnya adalah customer value. Nah, untuk merealisasikan misi ini, kami bangun portofolio solusi. Ada 6 portofolio solusi kami. Mungkin selama ini Telkomsel lebih banyak dikenal sebagai penyedia jaringan atau penyedia infrastruktur ataupun network. Yang paling gampang istilahnya adalah Telkomsel dikenal sebagai perusahaan jualan pulsa. Itu yang paling simpel. Nah, di enterprise kami bangun portofolio baru untuk mendukung digitalisasi atau transformasi digital perusahaan-perusahaan klien kami. Nah, yang berikutnya, yang kedua adalah kami kembangkan juga Advanced Enterprise Connectivity. Nah, di solusi ini, portofolio solusi ini, kami kembangkan adalah ada solusi-solusi private network atau private LTE, kemudian ada cloud PBX, dan cloud meeting yang sekarang lagi kita pakai, CloudX, kemudian ada bulk voice, dan termasuk hari ini yang kita bahas adalah SD-WAN masuk dalam portofolio Advanced Enterprise Connectivity. Kemudian yang kedua adalah portofolio cloud aplikasi. Hari ini kami punya portofolio cloud aplikasi dan realisasi ataupun bentuk realnya ada loan approval system yang sudah kami kembangkan untuk beberapa perusahaan finance dan bank. Kemudian ada human cloud, kemudian ada field force, smart text, dan termasuk juga push to talk. Nah, yang berikutnya kami juga masuk dalam portofolio security. Nah, beberapa solusi yang masuk dalam portofolio ini adalah mobile device management, kemudian workspaces, enterprise secure messaging, dan kami ada beberapa partner di situ untuk mengembangkan endpoint security. Kemudian yang berikutnya adalah portofolio solusi analitik, ada digital advertising, kemudian advanced profiling, big data, dan yang paling umum kawan-kawan dengar ataupun bapak-bapak ibu dengar adalah location based advertising. Nah, yang berikutnya ada IoT. IoT ini beberapa contoh solusi yang bisa saya sampaikan. Ada smart metering, kemudian Inteng solusi, kemudian M2M control center. Itu beberapa contoh solusi yang masuk dalam portofolio Internet of Things. Nah, khusus pagi ini kita akan lebih fokus untuk membahas portofolio Advanced Enterprise Connectivity dalam hal ini dengan solusi SD-WAN. Nah, kita tahu ya, ada sebuah kondisi bahwa hari ini pertumbuhan akses internet global itu sangat meningkat dan cukup signifikan. Kemudian yang kedua, adopsi cloud dan service itu juga meningkat signifikan. Yang ketiga adalah peningkatan smart IoT device yang terhubung ke jaringan. Nah, 3 kondisi ini jadi satu hal yang menjadi challenge buat WAN hari ini. Kalau kawan-kawan atau bapak-bapak ibu bisa lihat di bagan ini, hari ini selama ini topologi koneksi dari device sampai ke cloud itu harus melewati rute yang cukup panjang. Harus dilewatkan ke headquarter dulu, kemudian baru dilempar ke cloud. Nah, ada 2 hal di sini yang menjadi concern. Yang pertama adalah low latency, karena proses flow data akan jadi lebih lambat. Kemudian yang kedua adalah meningkatnya traffic dari headquarter ke cloud. Artinya aksesnya akan sangat tinggi banget, dan ini akan membebani akses cost di MPLS karena hanya ada satu line di situ yang dibangun.
Nah, arsitektur isu di WAN tradisional yang kedua adalah dia statik dan private. Jadi itu jadi challenge pada saat perusahaan-perusahaan ingin memindahkan aplikasinya ke cloud ecosystem. Yang berikutnya biasanya tradisional WAN itu diasosiasikan dengan arsitektur network yang sangat kompleks di branch. Kemudian yang kedua adalah CAPEX dan operational cost yang tinggi. Dan terutama di cabang-cabang nih biasanya cukup complicated ya untuk memanage-nya. Dan itu yang sering dialami kawan-kawan di operasional. Nah, bagaimana Telkomsel berkolaborasi dengan solusi SD-WAN ini untuk memberikan sebuah advantage keuntungan bagi perusahaan-perusahaan. Nah, ini adalah topologi sederhana bagaimana kita men-shifting topologi tersebut. Ya, kita tahu bahwa SD-WAN itu menggunakan software defined network teknik seperti tadi yang disampaikan Kang Ono di atas adalah dalam mengontrol sirkuit WAN atau multiple circuit WAN. Kemudian menyediakan pemisahan network dan data, control panels. Kemudian ada kontrol aplikasi yang terpusat untuk mengelola network traffic, kemudian network traffic flow, kemudian paket priority, kemudian routing policy, dan network policy. Dua hal yang sangat penting yang bisa dimasukkan di Telkomsel ini dengan menginsert SIM card di device SD-WAN ini itu akan memberikan opsi koneksi yang sebelumnya harus, kalau kawan-kawan lihat itu harus ke kanan dulu ya, ke bawah ke kanan, kemudian ke headquarter, baru masuk ke cloud. Sekarang dirubah langsung dari device langsung masuk ke cloud. Artinya ini membakar jalur dari jalur ke cloud yang sebelumnya harus lewat headquarter. Ini akan sangat menguntungkan, memudahkan buat perusahaan-perusahaan yang ingin memindahkan aplikasinya ke cloud. Kemudian yang kedua adalah instant branch atau micro branch deployment. Karena sebelumnya kita bergantung sama fixed line atau kabel. Hari ini dengan mobile network dan SD-WAN yang bisa diinstal dengan SIM card, instalasi atau deployment mobile office ataupun micro branch itu jadi lebih cepat. Bukan lagi cepat, tapi instan. Nah, yang berikutnya yang mungkin tidak kalah penting adalah kami juga menyediakan network prioritization atau garansi bandwidth rate untuk koneksi ke premise. Jadi kalau sebelumnya Telkomsel itu hanya dikenal sebagai wireless yang volume based, kita bisa memberikan solusi bandwidth fix buat pelanggan-pelanggan enterprise kita. Nah, solusi SD-WAN ini yang dikemas Telkomsel itu akan memberikan maksud saya solusi SD-WAN ini dikombinasi dengan jaringan Telkomsel tentunya akan memberikan peluang atau keuntungan bagi perusahaan dan membantu perusahaan untuk menyederhanakan WAN dan jaringan-jaringan kantor cabang atau unit Bingo branch. Tentunya ini akan meningkatkan performansi WAN itu sendiri dan yang paling penting adalah manajemen WAN yang lebih lincah. Dan biasanya Kang Ono tadi sudah disebut harga-harga terus ya. Artinya ini akan pengelolaan CAPEX dan OPEX-nya akan jauh lebih efektif. Nah, berikutnya yang kita tahu bahwa dari solusi ini sebenarnya satu kata kuncinya adalah zero touch deployment atau istilahnya do it yourself. Jadi instalasinya itu begitu gampang, itu akan memudahkan buat perusahaan-perusahaan untuk deploy, khususnya yang mereka spreading ataupun coverage area-nya di seluruh Indonesia. Nah, bagaimana kami membundle solusi ini? Seperti di awal tadi saya sampaikan bahwa Telkomsel tidak bekerja sendiri, tapi kami berkolaborasi dengan partner. Dan apa yang kami tawarkan adalah bundle solusi berupa device, kemudian connectivity package, dan yang berikutnya adalah managed service. Dan SLA yang bisa diberikan adalah atau ditawarkan adalah 99,5%. Jadi harusnya ini cukup bagus lah buat perusahaan-perusahaan.
beberapa prinsipal juga sudah berkolaborasi dengan kami. Ada Fortinet, kemudian VeloCloud, kemudian Cisco, kemudian Peplink, dan tentunya kita akan menambah jumlah tersebut sesuai dengan kebutuhan market. Nah, dengan kolaborasi tersebut, tujuannya adalah untuk meningkatkan service level, kemudian efisiensi dalam pengelolaan. Yang berikutnya adalah single contact point. Dan yang paling penting adalah bapak-bapak, ibu-ibu tidak perlu repot memilih prinsipal, karena opsi pilihan prinsipalnya bisa dilakukan sesuai kebutuhan. Jadi cukup dengan kolaborasi dengan Telkomsel, tinggal pilih aja saya mau yang A, B, C, karena masing-masing tentunya punya kelebihan ya prinsipal SD-WAN ini. Nah, kemudian bagi perusahaan yang memerlukan akses aplikasi ke premis, serta memerlukan bandwidth yang fix, ada satu terobosan yang kita sediakan. Biasanya data akses atau usage itu di seluler itu metodologinya adalah volume based atau quota based. Dan biasanya di situ akan terjadi fluktuatif uplink atau downlink. Nah, dengan solusi ini, bandwidth yang disediakan bisa digaransi, bisa di-cap. Kami bisa sediakan sampai 2 mega, 2 Mbps. Artinya itu bandwidth yang bisa digaransi. Oke, nah kita akan bahas khusus dan lebih dalam solusi Telkomsel Network Prioritization ini dalam webinar berikutnya dalam waktu dekat. Kita akan buat khusus untuk ngebahas Telkomsel Network Prioritization. Nah, bagaimana Telkomsel bisa yakin bahwa solusi SD-WAN ini cukup capable untuk kita deploy di Indonesia. Nah, ini gambarannya Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan Kang Ono ya, bahwa hari ini kita sudah punya 212.000 BTS, kemudian ada 161.000 BTS 3G dan 4G, kemudian ada 22 GGSN. Kalau kita lihat topologinya, minimal ada 2 kaki di masing-masing GGSN ini. Dan ada yang 3. Jadi tujuannya apa sih ini? Ini untuk memberikan garansi bahwa kita bikin jaringan loop sehingga potensi blackout ataupun mati itu kecil banget. Nah, mungkin Bapak-bapak, Ibu rasakan selama ini kejadian bahwa Telkomsel mati dalam satu area itu mungkin bisa dirasakan sangat kecil banget. Nah, ini yang memberikan opsi bahwa akan sangat mudah, akan sangat meyakinkan buat Bapak-bapak, Ibu yang memiliki branch di seluruh Indonesia dan membangun solusi SD-WAN, kemudian mengekspan secara masif branch maupun mobile office dari Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, yang kedua, dengan solusi cloud, routing itu tidak harus dilakukan melalui Jakarta atau kantor pusat, karena di masing-masing POP ini koneksi akan langsung dilempar ke cloud. Jadi ini sangat memudahkan buat perusahaan-perusahaan yang memang membangun aplikasinya di cloud. Nah, mungkin selanjutnya nanti kita akan demokan yang nanti akan di-share oleh Mas Wakwa. Kalau dari saya sih, saya pikir cukup. Kayaknya sudah overtime ya tadi ya ceritanya, padahal harusnya hanya 10 menit, Kang Ono. Di unmute dulu, unmute Kang Ono. Mute. Oke, terima kasih banyak Mas Novi atas sharingnya. Jujur saya juga nggak nyangka kalau Telkomsel segede gitu sih sebenarnya. Selama ini mikirnya cuman kabel doang, pulsa doang, ternyata bisa sampai memberikan solusi buat enterprise dan tinggal zero, apa istilahnya tadi bilangnya? Zero lupa saya. Zero itulah. Oh, zero touch provisioning, jadi tinggal colok, nyala. Walah, udah gitu bisa di mana-mana dengan Viro Sableng 1000 biji itu keren banget, asli keren. Dan mungkin yang perlu di-highlight lagi nanti mungkin sama Mas Hermawan ya barangkali, terutama bangsanya security-nya gimana lah. Itu juga bisa menjamin bahwa 2 Mbps itu bisa dijamin, itu keren juga itu. Gitu. Biasanya kan up to udah gede ada FUP gitu. Kalau ini kan dijamin 2 mega, bah, dahsyat, asli dahsyat banget.
Oke, terima kasih banyak Mas Nopi. Kita lanjutkan, kami mengundang Mas Hermawan Widianto. Dipanggilnya Mawan, Wawan gitu ya. Selaku Head Solution Arsitek PT Media Telekomunikasi Mandiri untuk menjelaskan lebih detail dan termasuk demo ya Mas Hermawan tentang teknologi SD-WAN yang dikolaborasikan dengan teman Telkomsel. Silakan Mas Hermawan. Ya, terima kasih Kang Mono. Saya sangat bangga ya bisa satu panggung dengan Kang Mono nih. Saya masih ingat akhir 90-an saya belajar bukunya Kang Mono tentang IP versi 4. Terima kasih ilmunya Kang Mono. Semoga berkah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang SD-WAN secara teknikal ya, dan demo sangat singkat. Jadi Telkomsel SD-WAN ini dikemas dalam paket Managed Service Wireless SD-WAN ya. Jadi SD-WAN atau Software Defined Network, Web Area Network. Sebentar, saya akan share dulu. Oke. Jadi SD-WAN atau Software Defined Web Area Network itu merupakan bagian dari SDN, tadi sudah dijelaskan oleh Kang Mono ya. Jadi pengembangan dari SDN sendiri. Jadi SDN itu mengerucut banyak faktor di bawahnya. Salah satunya SD-WAN. Jadi untuk SD-WAN ini memang spesifik untuk jaringan WAN ya, jaringan atau network WAN. SD-WAN sendiri merupakan bukan teknologi baru ya. SD-WAN itu sebenarnya bagian dari kombinasi dari teknologi yang ada yang udah proper di lapangan ya. Jadi SD-WAN itu merupakan bagaimana caranya memanage web area network ini menjadi satu, dicombine dengan fitur-fitur lain sehingga menghasilkan suatu single point gitu ya, single point device atau one edge istilahnya ya, dalam istilah itu one edge sebenarnya, atau kalau di enterprise itu perangkatnya namanya customer premise equipment ya, CPE. Jadi SD-WAN itu di level enterprise ya, jadi satu titik CPE atau one edge itu akan banyak fungsinya. Jadi kita nggak menutup kemungkinan untuk saat ini dalam pengembangan CPE atau di perangkat one edge sendiri itu kan akan banyak fungsi. Salah satunya fungsi network biasanya dalam bentuk router, fungsi security dalam bentuk firewall atau NG firewall. Kemudian bagaimana caranya banyak WAN itu di-manage dalam satu load balancer gitu ya. Jadi perangkat load balancer itu kan banyak device, banyak fungsi. Nah, SD-WAN ini mencoba untuk mengkonsolidate semua itu dalam satu titik, satu perangkat gitu ya. Dan kita bisa define sebagai fungsi apa gitu. Jadi simple gitu. Jadi digabungkan dengan network wireless Telkomsel 4G yang tadi udah dijelaskan seluruh Indonesia. Jadi tinggal plug and play gitu, udah bisa jalan SD-WAN gitu. Didukung juga dengan Zero Trust Provisioning atau ZTP, atau juga dikenal juga Zero Trust Deployment ya, ZTD. Itu membantu dalam deployment konfigurasi yang kompleks tadi, ada network, security, load balance, itu kan kompleks ya. Kalau kita orang network itu kan CLA segala macam gitu, itu kompleks sekali. Nah, dengan ZTP ini hampir kita tidak melakukan konfigurasi sama sekali. Jadi perangkat SD-WAN itu kalau udah kita nyalakan, dia by default udah bisa jalan gitu. Apalagi didukung dengan SIM card Telkomsel 4G ya, itu udah instan lah, udah tinggal dipakai gitu. Terus berikutnya apa di-config? Berikutnya tinggal kita manage saja, kita define priority-nya, kemudian kita atur mungkin bandwidth-nya. Misalkan ada multiple WAN, itu bagaimana mendefine priority WAN 1, WAN 2. Juga apabila titik SD-WAN-nya cukup banyak, kayak misalkan di deploy di banyak titik, itu ZTP ini sangat membantu ya, jadi kan instan gitu.
Kemudian bagaimana memanage banyak perangkat tuh dibantu juga dengan centralized management SD-WAN ini. Itu bisa meremote semua perangkat, jadi nggak perlu on-site untuk melakukan konfigurasi tambahan atau tuning segala macam. Jadi dengan ZTP, centralized management itu udah single point gitu jadinya. Berikutnya, bagaimana apabila ada penambahan, misalkan dirasa Telkomsel 4G butuh backup gitu ya, untuk dengan tadi udah menggunakan wireless Telkomsel 4G dengan priority tertentu gitu ya, ada garansi bandwidth-nya, kemudian ditambahkan dengan broadband gitu ya, broadband lokal, ISP lokal, bisa juga di-manage dengan SD-WAN. Jadi SD-WAN ini bisa manage multiple WAN, jadi WAN-nya nggak hanya satu ya. Jadi apapun WAN-nya selama berbasis IP tentunya itu bisa di-manage dengan SD-WAN. Jadi berapa jumlah WAN yang bisa di-manage, itu sebenarnya nggak ada limitasi ya. Sepanjang portnya cukup, itu aja sih kuncinya ya. Balik ke portnya. Itu memanage. Jadi memanage WAN-nya itu by default dia udah bisa load balance, kemudian failover, bisa kita atur priority yang WAN tertinggi aktif mana. Bahkan dia bisa ngatur nih WAN 1 tuh mau aplikasi apa aja gitu. Jadi udah nggak main routing lagi, mainnya udah aplikasi steering gitu. Kita bisa atur WAN 1 untuk prioritas atau hanya boleh untuk aplikasi tertentu. WAN ini yang berikutnya itu bisa di-combine, bisa diatur. Gitu. Jadi by default dia udah load balance, failover itu udah tinggal colok instan SD-WAN ditambah dengan SIM card Telkomsel ya itu pasti instan lah. Kemudian yang nggak kalah penting ya, SD-WAN ini bekerja on top of internet ya. Jadi memang ide ini kan tadi udah jelasin Kang Ono, apa sekarang udah internet, nah itu membutuhkan security. Ya, SD-WAN ini ada fungsi security juga. Jadi by default dia ada fungsi security-nya. Kemudian apabila kita ragu dengan traffic kita melalui internet, kita bisa menggunakan tunneling, bisa di-tunnel dengan teknologi IPsec atau teknologi-teknologi yang lain. Bisa bahkan IPsec-nya bisa dimasukkan signatur sendiri, enkripsi sendiri itu juga bisa diupload. Jadi security cukup kompleks, ada NG firewall di situ, ada UTM, jadi udah built-in dalam satu device gitu ya. Bahkan perangkat SD-WAN ini mendukung untuk SSL inspection, jadi untuk melakukan steering aplikasi yang berbasiskan security itu kan butuh inspection dulu ya kan. Nggak bisa langsung dikenali aplikasi itu sebagai apa, itu kan encrypt datanya lah, itu butuh inspection lah, itu bisa SSL inspection juga. Jadi cukup kompleks ini. Jadi dengan single bit SD-WAN ditambah dengan SIM card Telkomsel 4G dan tadi network priority-nya untuk dedicated itu udah instan. Berikutnya adalah SD-WAN ilustrasi. Di sini saya coba ilustrasikan dalam bentuk topologi. Jadi misalkan kita ada satu brand office, plus satu brand office, ada satu perangkat SD-WAN, kita sebutlah namanya SD-WAN branch ya. Ada fungsi security-nya built-in gitu, built-in security. Kemudian ada koneksi tentunya 4G Telkomsel, jadi instan, tinggal colok, tinggal power on nyala. Kemudian kita tambah dengan koneksi lain, wired, sampai misalkan 3 ke internet, nggak ada masalah. Tambah lagi VPN MPLS, bisa di-manage. Kemudian bagaimana pengaturan koneksi 1, koneksi 2, WAN 1, WAN 2 itu bisa diatur load balance-nya, banyak sekali opsinya, jadi bisa based on SLA, delay, jitter, packet loss, utilisasi, jadi bisa kita atur, misalkan ada 4 WAN, kita bikin balance secara utilisasi itu bisa, atau tadi aplikasi steering ya. Kemudian ada cabang lain ya, kita sebut misalkan head office ya, head office biasanya jadi titik pusat gitu, headquarter. Itu pasti ada perangkat SD-WAN juga, ada fungsi security juga di dalamnya, ada multiple WAN juga, jadi bisa komunikasi antara head office dan branch direct atau via internet. Kalau misalkan direct artinya ada VPN, ada koneksi private ya VPN, bisa, atau via internet. Kalau kita ragu dengan antara koneksi head office atau hub dengan branch atau spoke, bisa ditambahkan dengan security IPsec VPN tunnel antara spoke dan hub. Jadi misalkan kita ragu lewat internet, ya kita tunnel lagi. Atau dari Telkomsel juga ada yang
VPN spesial khusus ya, jadi udah VPN bukan via internet itu juga bisa, jadi double enkripsi, double tunnel gitu juga bisa, jadi lebih secure. Kemudian apabila branch kita udah banyak, bagaimana kita memanagenya? Kita membutuhkan central management, kita sebut sebagai controller, itu deployment-nya on cloud, memungkinkan juga on premise di customer ya, additional itu bisa di-define. Karena untuk on cloud ini lebih mudah, jadi tidak perlu deployment lagi untuk controllernya. Juga dibantu dengan ZTP, Zero Trust Provisioning, itu sangat membantu sekali dalam proses deployment awal. Jadi by default dia udah jalan, kemudian ditambahkan beberapa parameter tertentu. Jadi sebelum ZTP itu berjalan, kita harus define dulu nih parameternya gimana. Teknisnya seperti itu, jadi kira-kira skenario-nya seperti apa. Kalau cuma hanya LAN 1, load balance, failover itu default aja udah bisa, ya mungkin kita define host name, ya itu simple aja ya, itu bagian dari administrasi aja. Jadi secara teknis sih instan, SD-WAN itu instan, ditambah dengan SIM card 4G Telkomsel itu sudah instan. Jadi seperti itu penjelasannya. Berikutnya saya akan demo aja, lebih singkatnya. Di sekitar saya nih banyak perangkat SD-WAN nih. Nanti saya akan lihatkan showcase-nya satu persatu ya. Saya tunjukkan satu persatu. Ini, saya di sebelah kanan saya tuh banyak perangkat SD-WAN. Jadi ada banyak variannya. Varians bedanya apa ya? Itu tergantung sizing aja. Jadi kebutuhannya kecil, besar, tergantung kebutuhan throughput ya, sizing. Secara prinsip sama, SD-WAN-nya sama, controller sama, jadi nggak ada beda. Kemudian sebelum mengarah ini, saya akan tunjukkan, saya akan demokan unboxing dulu ya. Kita unboxing dulu ya guys ya. Gitu. Oke, jadi ini perangkat SD-WAN ya, Fortinet, masih dalam keadaan dalam kotak ya. Saya akan buka satu persatu perlahan ya. Oke, bisa tes. Oke, ini perangkat SD-WAN Fortinet. Dan saya akan membuka, ini saya akan unboxing. Cukup terlihat ya. Jadi ini cukup singkat ya, jadi nggak terlalu berat juga. Yang besar. Ini ya biasa ini banyak perlengkapan-perlengkapannya. Salah satunya ada adaptor ya, jadi dia adaptor. Saya buka adaptornya. Simpel aja, adaptor biasa. DC, dan ada kabel. Nah, ini ada mountain, jadi kabel Ethernet untuk LAN bisa, atau kabel modem. Kemudian tes. Oke. Berikutnya ada kabel konsol. Nah, kabel konsol ini mungkin kalau di jaringan network legacy ini dibutuhkan ya untuk melakukan konfigurasi. Tapi untuk dalam case SD-WAN ini udah tidak perlu lagi. Jadi kabel konsol ini sebetulnya untuk troubleshooting aja jadinya. Jadi karena dengan ada ZTP ini udah instan kan tadi. Udah instan, jadi nggak perlu kabel konsol lagi untuk keperluan troubleshooting, hanya untuk troubleshooting aja. Kabelnya juga. Oke, saya simpan. Nah, perangkat SD-WAN sendiri itu ini cukup terlihat ya, pelan-pelan. Salah satu perangkat SD-WAN. Saya akan dekatkan. Sini ada plastik ya. Ini ada banyak indikator ya, ada indikator power, indikator alarm, ada indikator 3G, 4G, ada indikator LAN yang lain. Itu yang saya buka. Nah, di sini ada slot singkatnya Telkomsel nih. Ini berhubung 3G, 4G. Ini ada angkanya eksternal juga. Nah, ini delivery kita nanti teman-teman nggak perlu masukin SIM card ya. Jadi SIM cardnya udah kita plug di sini, ya tinggal poweran aja. Di sini ada antena. Saya akan putar lagi balik ke depan. Ini ada indikator ya banyak. Ini tadi
sebelah kanan ada SIM card-nya gitu kira-kira. Ini ada port, ada 5 port, ada WAN, dan ini bebas dan fleksibel. Jadi portnya ada 1 WAN, WAN-nya ada 4. Ini bisa diatur, bisa di-config. Ada power, ada unsur ada grounding, ada 2 antena. Jadi antenanya ada 2 ya. 2 antena gitu kira-kira. Jadi seperti itu. Jadi kita putar lagi dari USB. Kalau ada tambahan yang lain misalkan HP bisa juga. Atau sebenarnya bahkan untuk melakukan konfigurasi atau tambahan konfigurasi lokal itu bisa lewat USB juga, ada aplikasinya. Jadi ini tadi ada antena eksternalnya ya, ini saya coba plug. Cukup mudah ya, jadi ini ada 3G 4G. Jadi ini tinggal putar aja, simple gitu. Oke, saya cepat sedikit. Nah, ini bisa diarahkan antenanya. Oke, kalau memang dibutuhkan eksternal antena juga bisa adisional. Jadi saya tambahkan untuk mungkin di dalam pohon kurang kuat sinyalnya bisa dikeluarkan seperti itu. Jadi ini antena kedua ya. Oke, itu. Jadi ini bentuknya seperti ini, simple ya. Jadi di sini ada indikator ya, ini ada pintu aja. Di sini ada fan-nya, ini ada exhaust saja, jadi ada pengeluaran panas. Belakangnya simple, ini bisa dimonting ke wall ya, udah ada mountingnya, bisa juga ke desktop. Itu kira-kira bentuk seperti ini. Oh, ini. Dalam demo kali ini saya ada beberapa perangkat. Jadi saya ada 2 perangkat ini sebenarnya. Oke. Jadi terlihat di sini ada 2 screen saya ya. Jadi ada 2 screen saya. Jadi itu tadi ini perangkatnya unboxing. Ini saya pegang dengan tangan kiri ya. Tangan saya megang perangkat yang udah online ini. Jadi yang sebelah kiri offline nih, yang sebelah kanan online ini. Jadi saya akan demokan secara logik di perangkat yang udah online gitu. Karena untuk power ini cukup lama, jadi saya akan pindah ini perangkat yang offline ke yang online. Saya tahu jadi ini. Jadi ada 2 perangkat sebenarnya. Saya shoot kamera utamanya ke sini. Nah, gitu. Seperti ini. Jadi ini yang offline yang kita unboxing perangkat ini yang dalam keadaan online. Jadi ini maaf. Karena saya salah shoot ya. Saya ulangi lagi. Jadi ini perangkat yang offline yang atas yang tadi kita unboxing. Ini perangkat yang udah dalam keadaan nyala gitu. Jadi power on. Jadi memang untuk masuk powernya butuh waktu ya. Jadi tangannya sama persis. Ini udah di sebelah kanan ini ada short slim card 4G 3G. Ini udah di-plug di sini untuk SIM card Telkomselnya 4G. Kemudian di sini ada indikator, ada power on, dapat signal 4G. Kelihatan di sini sebelah di tengah ini 4G. Ini ada beberapa indikator di sini. Ada indikator WAN. Sebelah paling pinggir mendekati USB ini ada WAN, kemudian belakangnya ada LAN. Jadi dalam kondisi showcase ini, di belakang LAN ini sudah ada kliennya. Jadi sudah saya siapkan klien untuk testing. WAN-nya juga ada WAN yang wired, ya, yang broadband ya, bukan wireless. Telkomsel sudah, SIM card Telkomsel sudah ada di sini. Jadi sudah ada on, tidak perlu menunggu lama lagi. Kita lihat langsung ke logiknya. Seperti itu. Jelas ya. Ini oke, saya akan arahkan ke nah, jadi kalau lihat di screen saya ada 2 view ya. Jadi view-nya yang tadi dalam kondisi
ada tangan saya di sini. Nah, view berikutnya satunya ada dashboard di sini. Dashboard untuk melakukan konfigurasi. Jadi sini. Nah, tampilan dashboard ini simpelnya seperti ini awalnya, kemudian tadi saya bilang ini kan SD-WAN itu sudah zero touch profiling, jadi semua perangkat yang udah di inventory secara serial number itu ya, itu otomatis akan muncul di sini. Jadi perangkat-perangkat yang di manage akan kelihatan di sini. Jadi di sini ini ada terlihatnya ada 2 device yang belum di manage. Jadi kalau kita di sini kelihatan 2 unauthorized device. Jadi 2 device itu belum di manage gitu, tapi udah mengarah ke sini. Jadi by default dia otomatis langsung mengarah ke controllernya, kontrol SD-WAN ini. Jadi ya nggak perlu pusing-pusing lagi. Jadi dengan ada ZTP itu membantu sekali. Jadi power on, dia koneksi internet dapat wireless ya, wireless Telkomsel 4G otomatis akan muncul di sini. Jadi kalau saya klik di sini akan langsung muncul. Jadi ada 2 device di sini yang belum terregister gitu ya, masih unauthorized ya. Jadi di sini udah ada yang manage, ini masih unmanaged gitu ya. Jadi kelihatan ada device-nya apa. Ini salah satu device yang tadi, jadi tipe 48 3G 4G, nah serial number sekian, IP public sekian. Nah, di sini saya akan klik, saya akan authorize, jadi saya akan demokan secara singkat bagaimana melakukan centralized management ini. Oke, ini saya akan authorize salah satu perangkat nanti yang power on ya, masih kelihatan di kamera, jadi tidak ada skip di sini ya. Oke, kita power on, kita nyalakan. Nah ini sebenarnya ini administrasi aja, jadi kita arahkan ke domain yang mana. Jadi ini domain centralized management ini multi tenant gitu ya. Jadi mau kita bawa ke tenant yang mana gitu. Ya dalam hal ini kita demo ya, kita arahkan ke demo aja. Ini nama aja, ya default aja dulu. Oke, kita akan tunggu beberapa detik, dia akan proses. Oke, terlihat ya. Cukup simple, udah full ya. Oke, masih tunggu beberapa saat. Sudah terlihat ya. Oke, udah 100% komplit, nggak close. Nah, sekarang kita mengarah ke demo tadi. Demo, ada satu perangkat device di sini, oke. Ya, kemudian apa yang kita lakukan? Nah, yang paling simple itu kan by default udah jalan tadi. Udah jalan, di belakang udah siapkan klien, nanti saya akan tunjukkan kliennya, bentuk kliennya bagaimana. Oke, di sini saya akan config sedikit tentang hostname-nya. Jadi hostname udah saya define. Nah, apa aja yang bisa di-define di sini? Ini pre-config ya, artinya bisa kita munculkan parameter apa aja. Ini simple aja hostname, kita bikin demo 15 Juli gitu ya. Simple aja. Jadi sekarang dari sisi WAN kan udah dinamis IP-nya dari Telkomsel 4G, kemudian dari LAN juga default. Jadi semuanya udah default. Jadi ini hanya hostname aja. Nanti kita lihat hasilnya. Kita oke di sini. Jadi ini by default belum terkonfigur ya. Jadi masih statusnya apa? Pending. Kemudian kita akan push beberapa preconfig di sini. Udah saya siapkan. Preconfig ini isinya ya simple aja. Jadi kayak security hardening gitu-gitu, ganti port manajemen itu bagian dari security aja. Dan lain sebagainya bisa kita define. Jadi simple aja di sini. Oke, kemudian kita lihat balik lagi di sini statusnya unmodified ya, artinya ada perubahan konfigurasi tapi belum kita push ke device-nya tadi, masih dalam centralized management. Kemudian kita install. Jadi klik install. Oke, akan ada proses lagi berapa waktu. Kita tunggu.
Oke, oh belum. Kita tunggu dulu ya, beberapa saat. Oke, udah terlihat ya, udah komplit. 100%. Sebenarnya kita bisa ngeliat di story-nya, view log-nya, aktivitinya apa aja, yaitu terlalu technical ya, kita skip aja. Jadi cukup di sini finish, sudah selesai. Nah, sekarang saya akan tunjukkan, tadi ini hostname-nya udah berubah ya, jadi demo 12 Juli, sebagainya. Saya akan sekarang tunjukkan dari sisi kliennya. Saya sudah siapkan klien di belakang SD1 itu. Di sini ada, saya akan switch kameranya. Bentar ya. Cukup terlihat ya. Nah, di sini. Di sini saya udah siapkan, ini ada salah satu, ada OS ya. Di sini saya udah buka beberapa window, ada command prompt ya testing ya. Misalnya kalau belum bisa diping, kita orang engineer belum lega ya. Nah, oke. Bisa jalan. Nah, di sini ada kita testing YouTube ya. Nah, ini udah ada playlist. Saya pilih loop ya. Jadi udah kelihatan playlistnya. Nah, ini ada dashboardnya. Jadi dashboardnya saya lihat dari sisi view lokal karena ini kan nanti ada tes failover ya antara 1.1, 1.2. Jadi kalau ngelihatnya dari sentral nanti putus. Jadi saya lihat dari sisi lokal. Nah, ini kan nggak bisa akses nih. Defaultnya bisa akses tadi kan. Tadi kan kita lakukan konfigurasi dan konfigurasinya ada perubahan dari sisi manajemen. Artinya ada sedikit security hardening di situ. Jadi by default kita bisa langsung push nih konfigurasi security-nya. Jadi udah portnya udah berubah, intinya itu. Jadi langsung kita ganti portnya sebentar. TPS. Kita lihat ya, ini videonya udah jalan. Nah, kita tinggal login aja di sini. Ini udah pre-config ya, udah di-define user password-nya apa, jadi langsung bisa disamaratakan semua device user password-nya ada centralized. Ini langsung saya login aja. Nah, di sini akan terlihat nih bahwa perangkat ini udah di-manage sama centralized management ya. Saya login read only aja. Nah, ini udah kelihatan hostname-nya ya. Ini dari sisi point of view client kelihatan. Nah, di sini by default dia akan generate semacam simple topologi ya. Kita lihat topologinya di sini. Ya, terlihat di sini nanti. Nah, oke, saya geser dikit kali ya. Saya mau nunjukin videonya jalan. Nah, oke. Sedikit lagi. Oke, terlihat. Jadi ada koneksi internet, ada koneksi WAN-nya, ada LAN-nya gitu ya. Jadi ada perangkat device, ini kan counter ini update terus ya. Kayaknya perlu di-refresh. Oke, saya bikin auto refresh. Ini 5 detik ya, biar bisa kelihatan. Oke, ini auto refresh, jadi dia akan counting terus. Jadi sekarang ini masih koneksi WAN 1. Oke, di sini saya akan tunjukkan WAN-nya ada berapa WAN di sini. Jadi ada WAN 1, saya akan geser dikit. Sebentar. Ini nggak bisa geser, saya akan harus full screen dulu. Oke, cukup terlihat ya. Jadi ada WAN 1, WAN 2. Nah, tadi yang 4G Telkomsel di wireless WAN ini. Jadi ini sekarang masih pakai kabel ya, masih pakai broadband. Terlihat tadi di topologi tadi, terlihat jadi masih jalan dengan wireless, dengan kabel ya. Saya akan demokan live. Oke, saya akan demokan live ini supaya langsung instan dengan Telkomsel 4G ya. Mungkin terlihat di view kamera yang lain, tangan saya di sini ya. Saya akan campur ini kabel WAN-nya, otomatis nanti dia akan berubah. YouTube-nya tetap jalan videonya. Jadi saya akan campur kabelnya untuk WAN-nya. Di sini terlihat indikatornya masih nyala WAN-nya. Cabut, WAN-nya mati. Di sini ini masih jalan, kita lihat. Nah, di sini sempat berubah sedikit karena dalam
traffic ini kan buffer, ada buffer sedikit ya. Kita coba langsung ping aja. Ada proses buffering di sini. Nah, otomatis sekarang udah pindah. Ini sessionnya masih sessionnya lama ya. Ini YouTube-nya tetap jalan. Ini kondisinya udah pindah dari topologi. Udah pindah ya. Maaf. Jadi YouTube kalau aplikasi mungkin tidak terasa ya, karena kan dari setiap aplikasi biasanya ada buffering gitu ya. Nah ini dari topologi otomatis refresh sendiri dia, dari awalnya dari LAN, kemudian pindah ke wireless Telkomsel, dan ini datanya akan terus counting. Saya akan refresh supaya terlihat itu ya, jalan. Masih nge-lock ke session sebelumnya ya. Oke, ini udah pindah ke 4G Telkomsel. Kemudian saya akan lihat tunjukkan sessionnya di sini. Ini kan tadi bentuk gambar ya. Jadi di sini terlihat sessionnya. Nah di sini. Jadi masih ada session yang berjalan. Oke, ini masih counter ya. Nah di sini kita bisa define lagi berikutnya. Misalkan mau apa? Kita arahkan, kita tambahin security atau apa itu bisa kita define di policy-nya di sini. Di policy-nya udah ada security atau enggak, itu bisa kita tambahkan di sini. Jadi security profile-nya, misalkan ada activity spam, application control-nya mau di steering kemana itu bisa. Jadi di steering-nya ada di menu ini. Ya semua itu bisa kita define di awal, jadi tinggal di configure. Ini hanya penunjukan aja ya. Ini di sini kan bisa bikin role baru. Oh tadi ini read only kita loginnya harusnya. Nah di sini kita bisa tambahkan polisi baru. Jadi seperti itu. Jadi by default dia instan, jadi udah langsung jalan. Konfigurasinya seperti ini. Kita lihat indikator di sini masih jalan. Oke, saya akan stop share. Oke. Stopkan sebentar, saya agak kesulitan untuk stop share. Oke, jadi seperti itu. Berikutnya saya switch dulu kameranya. Oke, berikutnya ini kan dikemas dalam managed service gitu ya, managed service SD-WAN. Saya akan tunjukkan di sini sedikit dashboard untuk managed service-nya. Jadi tetap kita akan monitor dari sisi availability perangkatnya, dari sisi utilisasi. Di sini ada alarm atau enggak, ada ya, seperti itulah. Ini standar NMS saja. Jadi bisa kita lihat ini contoh aja yang udah berjalan gitu. Ini case-nya demo ya, jadi perangkatnya demo. Jadi ada ketika utilisasinya, kemudian ada alarm gitu. Seperti itu, kurang lebih. Oke, sekian demo dari saya. Saya kembalikan ke Pak Ono. Terima kasih. Terima kasih, Mas Alwan. Video dulu. Do you know, your neighborhood mini market has several devices that help simplify daily operations. But when there are hundreds of stores in a city, how do they ensure reliable connectivity without breaking a sweat? Let's find out. Say you are a retail company's head office. You want to release a new marketing program that needs to be deployed right away and be monitored for its success rate. So, you put the marketing material and its policies to the cloud. In a single click, all the devices in your branches will automatically be synced to the program. It doesn't stop there. You will receive performance data like sales results, customer traffic,
and inventory movement straight from your stores. This is the power of managed SD-WAN, software-defined wide area network. It works by eliminating the expensive, inflexible, failure-prone data centers and consolidating everything into one cloud-based control center. It shortens the connection process from 1 month when using leased-line to less than an hour, making new location deployment faster and resource-efficient. Its reliable connectivity keeps every operation visible for easier inventory management and better accountability. You can regulate the use of bandwidth according to priority for top quality of service and strong data security. And with the store performance data on your hands, you can plan for better business productivity over all your stores nationally. When your branches are connected with managed SD-WAN, your business gains efficiency on every side, be it branch offices, remote sites, ATM machines, or coffee shops. So, how can hundreds of retail stores be connected effectively with zero fuss? The answer is Baik, terima kasih. Belum. Keren udah. Sorry. Baik, terima kasih Mas Awan, gila. Jujur saya sakit hati sih. Karena selama ini saya harus bikin sebuah protolan dari kecil-kecil satu-satu dibuat. Mas Awan bisa kasih summary dalam 1-2 kalimat? Silakan Mas Awan. Mati lu. Jadi singkatnya ya, SD-WAN tuh simple ya, simpelnya udah didukung dengan ZTP tadi, jadi by default dia udah bisa jalan, tinggal plug SIM card Telkomsel, dan pastinya kita deliver udah bundle dengan Telkomsel 4G ya, jadi tinggal power on aja, tinggal colok adaptor, nyala, udah dapat servisnya, seperti itu. Keren. Kalau rakyat biasa makainya MiFi. Kepala saya mikirnya MiFi dulu. Wih, yang ini barangnya gede banget di belakang situ, ikut tangan. Oke. Terima kasih, itu keren banget sih, asli keren banget. Oke, terima kasih Mas Wawan. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk mengajukan pertanyaan, peserta bisa menulis di kolom QA, tapi saya udah ada pertanyaan sih sebenarnya. Teman tetap silakan nulis di kolom QA. Teman-teman dari tim produk Telkomsel dan partner mungkin akan jawab chat. Kalau yang di chat ya. Oke, sekarang saya ada pertanyaan dari Mas Bram Purnomo. Oke, ini kayaknya Mas Awam nih yang jawab ya. Oke. Untuk aplikasi yang digunakan masih terpusat di data center dan belum mengarah ke cloud. Oke, ya. Jadi saya ulang ya, untuk aplikasi yang digunakan masih terpusat di data center dan belum mengarah ke cloud. Apakah solusi SD-WAN masih cukup bisa diimplementasikan? Jadi aplikasinya belum ke cloud ya, masih di data center. SD-WAN bisa dipakai enggak? Dan bagaimana keamanan akses data yang lewat dari branch ke data center? Misalnya, jika menggunakan akses internet sebagai media komunikasinya, keamanannya kayak gimana? Ada 2 pertanyaan ya, Mas Wawan. Satu, aplikasi masih di data center, SD-WAN bagaimana? Kedua, keamanannya. Kalau yang di branch, data center gitu. Monggo, Mas Wawan. Terima kasih, Kang Ono. Jadi, apabila kan tadi demonya via internet semuanya, jadi on top of internet. Nah, apabila masih ada mungkin aplikasi legacy atau memang private aplikasi ya yang masih di data center, apakah SD-WAN bisa? Bisa. Jadi SD-WAN memang ada opsinya ya. Jadi tadi saya bilang di awal, contohnya dari sisi controllernya itu kan by default memang di cloud ya. Tapi memungkinkan kontrol itu on premise. Jadi misalkan karena untuk use case tertentu, misalkan finansial atau banking, dia nggak boleh trafficnya harus keluar internet, harus on premise, kontrolnya bisa on premise. Bahkan koneksi SD-WAN-nya nih nggak internet nih, via private VPN tetap bisa. Telkomsel juga punya produknya yang VPN via wireless itu juga ada kan. Jadi APN-nya khusus itu kan udah
nggak lewat internet ya, jadi udah tunneling juga. Nah, dari sisi SD-WAN-nya mau double tunneling lagi juga bisa. Tadi sudah saya jelaskan di ilustrasi, ada IPsec VPN, jadi antar cabang bisa dijalankan IPsec tunneling, itu juga bisa. Jadi double proteksi, jadi dari sisi infrastrukturnya VPN, dari infranya udah VPN, itu pasti udah secure, beda broadcast antara dengan pelanggan satu pelanggan lain, plus SD-WAN-nya ditambah IPsec tunneling, jadi double tunnel itu juga bisa. Ya itu opsi ya, jadi mau dipakai single tunneling dari SD-WAN bisa, double tunneling dari infrastrukturnya juga bisa. Jadi nggak terpaku pakai internet aja untuk SD-WAN, jadi tetap bisa menggunakan private network gitu, Kang Ono. Ini pertanyaan blow on dulu, pertanyaan blow on. Iya. Kalau saya pasang SD-WAN-nya di data center-nya, bisa juga berarti ya? Maksudnya, bisa kan juga. di kantor cabang. Iya. Kita pasang 2 SD-WAN aja, satu di brand, satu di data center-nya kita. Betul, tadi kan di ilustrasi itu kan head office itu bisa mewakili data center ya, jadi kita bisa pasang satu poin SD-WAN di data center, bahkan kalau kita udah pindah ke cloud nih, data kita udah di cloud, tadi udah dijelaskan Kang Ono ada AWS, Google, nah itu SD-WAN juga bisa nih diinstal virtual NFV di cloud, itu bisa, tinggal di marketplace-nya tinggal di deploy SD-WAN FortiGate yang versi NFV, nah itu bisa juga. Jadi tinggal nanti tunneling. Jadi ada versi NFV-nya juga Kang Ono. Kang Ono tadi kan ngomong ada software-nya. Jadi ini kan contohnya appliance-nya. Jadi ternyata jadi kayak appliance. Ya, VR-nya juga ada. Secara prinsip sama. Oh, udah enak banget hidupnya berarti ya. Jadi tinggal tadi NFV buat teman-teman yang lain itu network function virtualization. Walah, bahasanya bahasa ini banget. Terima kasih Mas Herawan. Pertanyaan kedua. Iya. Oh, buat teman-teman semua silakan di layar QR code T-Cell Survey SD-WAN, tolong diisi, jangan lupa. Oke, sekarang kita masuk pertanyaan kedua. Ini korbannya Bapak Novi. Bapak Novi, siap? Siap. Ini dari Mas Eprizal. Mas Eprizal, selamat pagi Pak Novi. Nggak ada Pak Novinya, tapi gue tambahin Pak Novi ya. Isu yang ada di SD-WAN itu lebih ke koneksi 4G, Pak. Ya. Isunya ke SD-WAN koneksi 4G. Di mana biasanya tidak mendapatkan sinyal yang bagus apabila kita letakkan di rak server yang tertutup. Jadi 4G nggak akan bisa masuk ke rak server yang tertutup. Ada solusi nggak dari Telkomsel gimana supaya SD-WAN-nya di rak server, tapi 4G-nya dapat? Gitu. Monggo Pak Novi. Oke, terima kasih Kang Ono, terima kasih Pak Eprizal. Ada dua sebenarnya. Ada dua nih opsinya. Yang pertama adalah, biasanya kalau dilihat tadi bentuk barang SD-WAN-nya itu kan ada antena batang, istilah orang kita dulu bilang ya Kang Ono ya, antena batang. Antena batang. Nah itu sebenarnya bisa diganti dengan ekstensi kabel, artinya antena yang ada kabelnya sehingga bisa di-extend untuk ya sama kayak radio lah ya, untuk memperkuat sinyal. Ada kabel yang bisa dipasang untuk lebih panjang lagi sehingga penerimaan sinyal lebih bagus. Itu opsi pertama secara fisik. Opsi kedua. Sorry. Tadi antena yang dikasih lihat Mas Hermawan itu bukan WiFi toh itu? Itu antena 3G toh itu? Iya. Oh alah. Oke. Ya, 4G itu antena 4G. Aku pikir WiFi itu. Itu antara 3G 4G. Oke. Nah, opsi yang kedua, saat ini sinyal Telkomsel itu sebenarnya bukan hanya di outdoor, tapi ada di indoor. Nah, antena indoor ini bisa dioptimalkan. Mungkin selama ini belum pernah dioptim karena memang belum kerjasama secara B2B dengan Telkomsel. Artinya pada saat nanti kita roll out service-nya ke sebuah perusahaan, misalnya kita sudah kolaborasi dengan klien PT apa, tentunya ada kewajiban kami untuk memastikan bahwa sinyal di lokasi perangkat itu bagus. Kalau kantornya kecil-kecil atau microbrand jauh lebih aman karena bisa di-cover secara bagus dari outdoor BTS, outdoor coverage. Tapi kalau untuk indoor,
kita juga mesti cek apakah di situ sudah ada indoor sistemnya atau belum. Kalau sudah ada, kita tinggal cek antenanya seberapa jauh sih dari titik perangkat SD-WAN-nya itu bisa kita optim. Itu bisa kita optim selama kita memang sudah punya kolaborasi atau kerjasama B2B. Mungkin itu sih jawabannya. Keren. Jadi pelanggan yang langganan SD-WAN nanti mungkin perlu ngasih tahu ya posisi lokasinya di mana, nanti dioptimasi dari BTS-nya arah si pelanggan situ ya, kira-kira gitu. Aku pikir cuek aja, keren. Ya, meskipun secara coverage seperti saya tadi sampaikan di awal itu harusnya di mana-mana. Ibarat kata itu kalau di tengah sawah ada listrik, pasang SD-WAN selesai. Bisa. Ya, kita buka lapak di tengah sawah nanti. Terima kasih banyak Pak Novi. Pertanyaan selanjutnya buat Pak Novi lagi. Selamat loh. Ini Pak Harmawan Telkomsat lain ya sama Telkomsel, bukan Telkomsel nih. Telkomsat. Ada ya Telkomsat, baru tahu saya. Selamat pagi Pak Novi. Ada 3 pertanyaan. Seru kan 3 pertanyaan. Siap. Untuk fixed rate seluler, apakah sudah rilis dan nama produknya apa? Jadi ini pertanyaan, fixed rate seluler ini apakah sudah rilis atau nama produknya apa? Itu yang satu. Yang kedua, untuk lokasi-lokasi yang high traffic, misalnya di mall, yang ketika rame selulernya bisa congest, impact ke langganan seluler ini apa bisa disolusi dengan fixed rate tadi? Jadi ini untuk lokasi yang trafficnya tinggi ya, di mall dan sebagainya. Ada nggak solusi, terutama pada saat congestion, ada solusi nggak untuk solusi fixed rate? Oh nyebutnya fixed rate ya, padahal kita dari tadi ngomongnya SD-WAN. Tapi nggak apa-apa lah. Ketiga, untuk SD-WAN ini, apakah Telkomsel juga menyediakan secondary link di luar seluler itu? Oke, 3 pertanyaan. Monggo Pak Novi. Oke, baik. Terima kasih Pak Harmawan. Menjawab pertanyaan pertama, sudah ada produknya. Kami sebutnya adalah Telkomsel Network Prioritization. Jadi, start bandwidth yang bisa digaranti itu dari 128 kbps sampai 2 mega, tergantung nanti berapa kebutuhannya. Kemudian yang kedua, untuk lokasi-lokasi high traffic misalnya mall, nah justru ini menjawab pain point tersebut. Kenapa? Selama ini proses instalasi pemasangan kabel pada saat ada sebuah event atau membangun ATM ataupun apapun itu ya di mall, prosesnya biasanya kalau tarik kabel itu panjang, lama. Dan dengan solusi dari Telkomsel ini, artinya selama ini coverage di indoor atau di mall itu sudah ada sebenarnya. Tinggal kita plug and play seperti tadi ya, tinggal pasang SIM card, pasang device, taruh di situ langsung bisa on. Nah, justru dengan priority ini di algoritma kami itu akan di-lock bahwa perangkat yang sudah dimasukkan dalam priority itu dia akan tetap mendapatkan bandwidth yang stabil. Dan itu akan mengurangi user lainnya. Karena namanya prioritas, sama kayak kita naik pesawat itu prioritas ya tentunya yang diberikan prioritas yang akan diberikan fasilitas duluan. Nah, tapi Telkomsel juga menjaga bahwa secara keseluruhan dalam proses memberikan servis itu kita cap harusnya itu di angka 70% okupansi, itu kita harus sudah improve untuk dinaikkan lagi bagi publik. Jadi solusi ini memang diprioritaskan untuk daerah-daerah yang crowd, dan tentunya yang paling penting adalah di situ ada 5G karena kita belum cover untuk 3G. 4G. Tadi nah, kemudian yang ketiga, apakah kita menyediakan opsi untuk secondary link, itu nanti bisa dibahas Pak Harmawan. Secondary-nya 4G lagi ya. Karena kalau nggak dikasih itu nggak nelpon lagi nanti, Kang Ono ya. Siap. Keren. Terima kasih banyak Pak Mas Novi, Mas Herwawan, semua penanya, 3 orang penanya, thank you, terima kasih banyak atas jawabannya maupun pertanyaannya, dan ternyata solusinya, aku pikir belum ada solusi, ternyata udah ada. Jadi ternyata akalnya pada pinter-pinter banget, nggak bisa dikadalin gitu aja. Oke, baik.
terima kasih. Kita lanjutkan pada sesi selanjutnya, yaitu sesi kuis yang akan dipandu oleh Beli Gede yang sebagai host Telkomsel. Silakan Beli Gede, masuk sesi kuis Anda. Monggo. Masih gelap ini, belum kelihatan videonya. Sebentar. Ya. Wah, keluar. Padahal makhluknya ada di sebelah gua ini. Ya. Oke, sebentar. Oke, Bapak Ibu peserta webinar. Wah, seru sekali ya tadi ya. Ini nggak salah nih kami mengundang Pak Ono sebagai moderator nih. Sesuatu yang serius dijadikan sangat-sangat casual. Oke, kalau sebelum saya lanjut ke kuis ya, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Ono terkait dengan layanan ini ya. Mungkin saya coba summary-kan ya. Mungkin Bapak Ibu tadi sudah mendengar secara detail, coba saya sampaikan. Tadi Pak Ono menyampaikan bahwa ini pesan dari Pak Ono nih. Di saat pandemi, Bapak Ibu peserta webinar ini harus memilih solusi yang tepat, cepat, dan aman. Nah, itu. Jadi tidak hanya cepat, tidak hanya tepat, tapi juga aman. Lalu dari Pak Nopi tadi juga sampaikan bahwa kelebihan SD-WAN ini yang pertama adalah Zero Touch Provisioning, yaitu plug and play. Kita juga bisa memberikan SLA ya, 99,5%. Nah, yang lebih penting lagi adalah simplified arsitektur dengan lower maintenance cost. Dan ini nggak kalah penting nih. Tadi juga Pak Novi sempat sampaikan bahwa akan ada webinar lanjutan terkait dengan dedicated 4G bandwidth atau network protection. Tadi juga beberapa Bapak Ibu juga sempat mengajukan pertanyaan tersebut ya. Kita akan coba exercise lagi terhadap solusi itu. Tadi Pak Hermawan juga sempat sampaikan bahwa SD-WAN ini mungkin untuk consolidated point device jadi lebih simple, dan juga tadi Pak Hermawan sudah mendetailkan demonya, dan tentunya tidak kalah penting adalah terkait dengan security. So, kembali lagi dari hal yang tadi sudah saya sampaikan bahwa 3 kata kunci dari webinar ini adalah SD-WAN memiliki peran penting dalam meningkatkan operasi bisnis, lalu komunikasi melalui jalur yang beragam, dan juga penyediaan yang cepat. Nah, kalau saya jadi Bapak Ibu nih peserta webinar, segera ambil telepon, kontak AM-nya. Undang kami untuk presentasi di perusahaan Ibu, baik offline maupun online. Kalau offline mungkin sesuai dengan protokol kesehatan ya. Di sini semua sudah ready ya. Kita sesi foto dulu, tunjukkan wajah yang paling kece-nya Pak Ono, Pak Nopi, dan Pak Hermawan, supaya viral ini. Kita targetkan, kita akan upload di sosial media Telkomsel My Business, supaya dapat 1 juta like. Mohon brightness-nya disesuaikan, jangan lupa di flight mode, jangan sampai nanti pas foto ada tampilan WA atau notifikasi yang lain ya. Oke, panitia, saya hitung ya. 3, 2, 1. Oke, 1 take-nya kita sambil jempol. 3, 2, 1. Oke. Oke, demikian acara webinar SD-WAN Expanding Business Amidst Pandemic Era Through Digitizing Operation. Semoga dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan untuk Bapak Ibu peserta webinar dan rekan-rekan sekalian ya. Atas nama panitia yang bertugas, dengan kerendahan hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam acara ini ada kekurangan atau hal yang tidak berkenan. Mungkin Pak Ono mau menyampaikan kesan dan pesannya nih sebagai moderator. Keren, asli, keren banget. Mudah-mudahan ini bisa jadi solusi buat kita semua ya selama pandemi, soalnya kita nyari banget solusi untuk terutama buat perusahaan-perusahaan supaya bisa berkembang. Solusi Telkomsel mudah-mudahan bisa menjadi membantu untuk Indonesia lebih maju lagi, mengalahkan Singapura, Malaysia, Australia, semuanya kalah. Gitu. Merdeka.
Padahal 17 Agustus masih sebulan lagi nih, tapi semangat kemerdekaan luar biasa nih Pak Ya. Ono ini. 17 Agustus tolong jangan lupa kirim hadiah ulang tahun karena gue ulang tahunnya 17 Agustus beneran. Asik. Wah, luar biasa ini. Semangatnya ya. Luar biasa. Jangan-jangan waktu kemerdekaan memang sengaja dipilih ulang tahunnya Pak Ono nih, supaya kita merdeka di 17 Agustus. Oke, terima kasih kepada para peserta webinar yang telah hadir. Dan ingat, stay tune di akun sosial media kami, Telkomsel My Business, untuk mendapatkan informasi terkini terkait enterprise solution dari Telkomsel. Dan ingat, ini bukan yang terakhir kami mengadakan webinar untuk Telkomsel Enterprise Solution. Kami akan ada webinar untuk kedepannya yang tidak kalah seru dan bermanfaat. Oke, kami pamit undur diri dan salam khas dari Telkomsel. Semangat pagi! Pagi, 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 pagi.